wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah adik semuanya sudah selesai baru saja sholat tarawih yang keempat. Ya masih bisa ngitung ternyata. Enggak ngantuk. Ya nanti kalau sudah belasan sudah angel. Ya, tiba-tiba bodoh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita sampai hari ini masih kuat untuk tarawih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang jiwanya, perilakunya, kata-katanya, apapun yang dia lakukan adalah karena Allah. Kita sholat tarawih karena Allah. Kita sholat yang 5 waktu karena Allah. Karena kita berbuat kebaikan kepada orang lain juga karena Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kata Rasulullah SAW, siapa yang mempunyai jiwa ini, sifat ini, maka dia akan menikmati betul ketika mentaati Allah, menikmati betul ketika bersedekah, menikmati betul ketika sedang sholat tarawih, menikmati betul ketika sedang berbakti kepada kedua orang tua, nikmat betul ketika sedang belajar, nikmat betul ketika sedang melakukan semua kebaikan. Bagaimana caranya agar dia bisa menikmati semua itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Yang kita cintai hanya Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah. Kita mencintai orang tua kita karena Allah. Kita melakukan apapun karena Allah. Wa ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan Allah serta Rasulnya adalah yang paling dicintai dari segala yang kita cintai. Mencintai anak-anak boleh? Tidak boleh, tetapi karena Allah dan Rasulnya. Karena atas dasar perintah Allah. Kita menyekolahkan anak-anak kita dengan biaya yang besar, ikhlas karena Allah dan Rasulullah. Dan semua yang kita lakukan adalah karena kecintaan kepada Allah. Ini akan menjadi nikmat. Tetapi kalau ada terpaksa, maka anak menyodorkan kartu SPP kepada kita, kita merengut. Aduh, larang teman, akeh teman gitu. Kemudian ketika kita belanja, ada barang naik di bulan Ramadan, ngeluh, ya Allah, muda kabeh gitu, sing midun ming uyah sekotrek gitu kan. Sing midun ming beras dari truk gitu. Iya, mengeluh terus. Dan kemudian kenikmatan hilang ketika kita melakukan semuanya karena Allah. Dan kemudian ketika kita menghadapi godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia takut betul melakukan perbuatan dosa, takut betul melakukan perbuatan maksiat, takut betul sholat yang tidak khusyuk, takut betul terhadap hal-hal yang dimurka oleh Allah, kama yakrahu ayyubdzafa finnar, sebagaimana dia takut dimasukkan ke dalam api neraka. 3 hal ini akan menjadikan kita merasa nikmat dan semangat ketika melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian
kita lakukan semuanya itu dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu sangat mencintai orang yang sabar. Orang yang ketika sholat sabar, artinya sadar betul bahwa kita sedang apa. Kalau kita lihat sholat tarawih ini mungkin agak lama, maka bandingkan dengan siksa neraka. Kalau kita melihat bahwa sholat subuh itu berat, bandingkan dengan nikmatnya surga, maka kita akan menjadi orang yang selamat dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Demikian sekedar untuk mengoreksi diri kita masing-masing, karena semakin kesana itu semakin melemah begitu. Perhatikan coba sholat tarawih di hari pertama dengan sholat tarawih hari keempat ini, mana yang lebih semangat? Kan semakin hari kesana semakin banyak pahalanya. Namun sayangnya banyak yang melemah, bahkan ada yang mengundurkan diri dari tarawih gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang mencintai Allah, menjadikan semuanya karena Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Yang mendapatkan Idul Fitri adalah yang istiqomah sampai pada akhir Ramadan, tetap kondisi baca Al-Qur'annya tetap banyak, sholatnya tetap khusyuk, berbuat baik tetap semangat, dan seterusnya. Itulah yang mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.